satu-satunya hero yang bisa compete dengan win rate seorang One. Karena di sini Benedetta 48-60%, Ya. One 42-69%. Jadi menurut gue itu masih equal untuk dibandingkan. Iya, masih sama. Masih equal lah, karena dengan banyaknya hero Benedetta yang dimainkan, tapi balik lagi, dengan adanya Paku itu ini adalah salah satu hero yang benar-benar mengganggu banget dan Bruno. bisa gampang banget untuk melakukan comeback. Dan dia punya 54 kali di pick, tapi win rate kecil 37%. Gimana nih, Mirko? Iya, gue juga mau kasih tahu ini ya, apa? Tadi Red Bull Rebellion mereka nge-ban Alucard. Nah, menurut lu? Iya, kita pernah lihat si Colt main Alucard sekali, tapi itu kalah game ya. Dan menurut lu nih sekarang, abis lihat ban Alucardnya, kenapa mungkin dari segi Red Bull Rebellion tuh mereka kenapa mau ban Alucard? Simpel sih, karena kan gimana ya, Alucard tuh kan banyak banget stigmanya di mana Alucard itu jadi Alufit lah segala macam. Cuman beda di tangan pro player. Di saat tangan pro player, apapun itu hero-nya pasti bisa jadi bagus. Pasti bisa jadi bagus. Kalau gue pribadi, gue ini pendapat yang gue lontarkan sekarang, gue setuju dengan pendapatnya mantan profesional player dulu dari EVOS. Gimana tuh? Dan Ki, kita nggak usah gengsi. Kalau memang menurut kita mengganggu, ya kita ban aja. Kenapa harus gengsi? Iya. Nah, gue setuju banget dengan apa keputusan Red Bull Rebellion. Way better gue respect ban dan gue dapetin 2 point kill dibandingkan gue harus kayak gue bisa nge-counter Alucard. Tapi gak ada yang tahu di dalam in-game nanti seperti apa. Gak ada yang tahu ternyata Alucardnya malah ngebantai-bantai tim lo. Jadi daripada gue harus ngambil gambling yang cukup tinggi dan gue gak respect sama lawan gue bakal kehilangan 1 poin. Terpanis ya. Respect is the key. Ya, betul sekali sih. Tapi ini kalau kita lihat juga dari statistiknya ya, Esmeralda dan juga Pakito itu memiliki win rate-nya negatif 47% dan juga Pakito memiliki 37%. Iya. Di mana Red Bull Rebellion ini udah memiliki Benedetta yang memiliki win rate bagus, pick rate juga bagus, dan Lunox ini ya masih 84% win rate Dari 25 match dan itu amazing banget. Amazing banget. Cuma kalau kita lihat ya sebenarnya kalau di atas kertas secara logika di sini sudah ada Baxia yang dimana bisa memotong regenerasi shield dari seorang Esmeralda dan ini adalah PR yang harus Aura Esports hadapi. Sementara kalau kita lihat dari damager seorang Lunox, ini kan karena Chaos Assault-nya kan di spam bisa gitu kan. Dan gimana ya, burst-nya tuh lumayan besar gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari jarak ya nggak terlalu jauh banget jaraknya seorang Lunox ya kan. Cuman cukup untuk membuat dirinya aman tapi menyerang dengan sakit di saat yang bersamaan. Dan Aura Esports, mereka udah punya 3 hero melee. Mereka butuh range. Mereka butuh support damage yang cukup besar. Meanwhile Red Bull Rebellion dia punya hero yang bisa ngedes ke arah belakang, berarti Aura Esports gak bisa pakai support seperti Sparsa menurut gua. Ini bakal bisa di-dive abis-abisan sama Benedetta ataupun antar Baxia dan juga Lunox-nya. Iya, dan satu juga yang menarik juga ini jungler belum di-pick dari Aura, udah pick Roger, tapi sekarang Claude, Bruno, dan juga Yushin udah di-ban. Menurut lu ini bakal apa untuk side Red Bull Rebellion? Kalau menurut gue ya Clean bisa sih, Clean bisa untuk masuk, itu ada possibility-nya. Kalau nggak Clean Lancelot. Side-nya apa jungler? Jungler Red Bull Rebellion. Clean sama Lancelot. Menurut Bang Oji gimana Bang? Menurut gue pribadi ini sebenarnya gue sih sebenarnya gak arah Ranger ya. Gue lebih ke arah Hayabusa. Meanwhile, abis itu gue bakal pakai Loya segala macam karena di sini hero scalingnya mereka butuh hero scaling. Dia punya juga burst damage early, mereka punya Benedetta, mereka punya Lunox, mereka punya Loyi, mereka juga butuh asuransi late game. Bukannya gue gak setuju dengan adanya Granger, tapi Granger ini harus banget dijaga. Dari Red Bull Rebellion butuh ekstra kerja keras untuk ngejaga Mocha. Tapi kalau misalnya posisinya Ryuk pakai Benedettanya Lunoxnya di samping, gue oke lah. Karena kenapa? Karena tandanya Baxianya bakal tempel banget Mocha di arah mid lane. Iya, dan itu benar-benar ngejaga banget kalau misalkan apalagi Esmeraldanya menggunakan Volley Armor. Dan dimana kan Volley Armor kan benar-benar mengejutkan ya, benar-benar mengagetkan. Tiba-tiba dari bush, tiba-tiba loncat. Nah itu agak mungkin kadang-kadang ya kalau kita lihat ada beberapa Volley Armor yang bikin player lawan tuh blunder gitu loh. Kayak momen waktu itu gue lupa di mana lagi ngelord ke lautnya tiba-tiba didatengin sama Frostmoon sama Soling Formoon dan itu jadi kalah karena satu attack kejutan itu. Dan kalau dari kalian berdua, Choji, fast pick dari draft aja, kita nggak usah ngomongin gameplay dan segala macam, draft pick. RBR dari Mirko. RBR juga 2 untuk RBR, tapi faktanya akan kita buktikan di dalam in game kali ini.
ini. Are you ready, Choji? Ready, Mirka, are you Of ready? course, bro. Dan supaya di rumah jangan lupa untuk share, like juga, dan kasih tahu ke teman-teman ya kalau MDL season 3 sudah mulai, dan kita langsung mulai ke match yang kedua di game pertama Red Bull Rebellion versus Aura Esports. Iya betul sekali, tapi kalau kita lihat dari statistik juga ya, biasanya memang kalau Isunshin, Claude, dan Bruno udah di ban, kalau nggak di pick, kita selalu memang lihat Granger. Iya. Yes. Yang kita sekarang udah lumayan jarang lihat, mungkin tuh Roger, tapi memang masih sering lihat ya. Tapi kalau misalnya pokoknya itu tiga nggak ada, usually player-player ini lebih suka menggunakan Granger ini. Yes. Dan kita juga udah pernah lihat barusan tadi di game sebelumnya LRQ, karena Blast menggunakan Granger mantap banget dan bisa nge-carry gamenya. Oke, kita bakal lihat apakah Granger kali ini akan efektif atau enggak. Dan kalau menurut gua, ini cukup kuat draft dari tim Aura Hanako. Ini harus gak boleh terlalu terburu-buru memilih untuk mundur terlebih dahulu. Karena damage burst yang didapatkan dari tim Red Bull Rebellion. Oh, sayang sekali ada ikan paus. Kali ikan paus lagi dan lagi. Tapi kita belum tahu ikan pausnya dari mana. Mungkin Oke, kalau dari ini, Aura. Kita dari dapat Aura. informasi dari Bapak Prosedur. Ini dari Aura Esports. Tapi it's okay, no problem buat kalian semua. Kita lagi coba untuk memaksimalkan. Karena ingat, ini adalah salah satu ajang bergengsi Mobile Legends di Indonesia. Dan bahkan ini adalah tempat untuk para profesional player lahir atau amatir-amatir yang mau menjejang ke MPL. Ini dia tempatnya. Dan gimana menurut kalian berdua? Iya. Dari permainan di minggu-minggu kemarin, Red Bull Rebellion yang kita tahu cukup strong sih. Iya. Dan betul Aura kan? butuh sesuatu untuk memberhentikan pergerakan dari Red Bull Rebellion. Nah, coba kita lihat dari sini analis kalian berdua. Coba kalau menurut aku Bang Oji ya, Iya. melihat adanya TZ di minggu lalu, mungkin emang mereka minggu lalu memang kalah gitu. Betul. Cuman dengan adanya TZ, apakah mereka sudah latihan dalam seminggu ini untuk membuat chemistry yang bagus? Yes. Nah, itu akan terjawab di game kali ini. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam game lagi karena udah selesai technical issue-nya. Balik ke Land of Dawn masih disiarkan bersama Ranger Mas, Mirko dan juga Choje. Iya, betul sekali. Dan sekarang kita coba bicarakan dikit tentang draftnya. Yes. Kenapa menurut lo, Choji, kenapa lu lebih suka side-nya Red Bull Rebellion? Kalau menurut gue, kalau di Red Bull Rebellion dia lebih rapi dalam artian oke, dari frontliner udah ada Barbosa, dari Ryuk juga bisa di frontliner dan langsung balik lagi juga bisa cepat gitu kan dengan Electrofaniel Blow atau an eye for an eye-nya. Sementara kalau dilihat dari Magic-nya ini ada Lei yang bisa kalau menurut gue ya bisa mengamankan seorang Mocha kalau misalkan lagi di belakang ada musuh yang mau mendekati Mocha bisa ditarik dengan rotation dan juga dispersion-nya. Sementara kalau kenapa gue nggak suka sama Aura, kalau gak suka sama Aura bukan karena gue ada dendam apa-apa ya, cuman kalau dilihat Farsha nih, kenapa ada Farsha gitu loh. Oke, tapi kali ini first blood didapatkan dari mid lane. Meanwhile, Colt bakal coba tumbangi dari top lane. Colt harus tumbang juga oleh para pemain dari tim Red Bull Rebellion. Sudah berhasil mendapatkan 2 poin kill di arah top lane kali ini. Bakal coba untuk trade kill di arah bottom lane. 3 player dari tim Aura nggak berhasil menukarnya dengan 1 orang Lunox. Dan Mocha bakal coba fokus terlebih dahulu untuk mendapatkan turtle yang pertama kali ini, Mirko. Iya, dari tadi level 1 kita udah lihat ya, si Snow ini mainnya mungkin agak terlalu agresif lawan Lei. Dia menggunakan rotation dan dispersion, tapi langsung aja kita langsung lihat ada engage dari Hanako, tapi dia terpaksa untuk menggunakan flickernya dan sekarang tergunakan. Oh my god, Rapid Flash sudah dibuka kali ini. Mocha masih mau lebih. Rhapsody belum dikeluarkan dan bakal coba fokus mendapatkan 1 buah jungle terlebih dahulu. Pemain dari Red Bull Rebellion sudah menginvasi jungle dari tim Aura Esports, Mirko. Iya, my god, itu diversionnya itu beneran mantap juga dari sana. Tadi bisa, kalau misalnya dapat dive itu mantap banget. Tapi yang kita lihat tadi yang kita harus perhatiin, Snow mainnya terlalu agresif dari early game ya. Mungkin gak ada respect untuk Lei dan langsung saja di take down, di punish. Maybe menurut gue lebih ke arah lupa damage dari Lei itu cukup kuat di early game kali ya. Tapi Barbosa bakal lewat begitu saja. Tintin. Ada 3 player dari tim Aura Esports kali ini. Oh, Dead Sonata dikeluarkan untuk clear minion saja. Terlalu terburu-buru dan menurut gue ini agak sedikit membuang source kill. Maybe lebih better kalau misalnya lo ngebuang Dead Sonatanya ke arah purple buff. At least lo kena damage ke arah seorang range ataupun purple buff yang dia miliki. Rotasi ke arah bottom lane. Udah dibuka kali ini para pemain dari tim Aura Esports. 4 player udah standby di arah bottom lane. Ingat Rodney udah punya order billions. Dan tidak ada siapapun yang mengcover pergerakan dari Red Bull Rebellion di arah bottom lane. Ya,
Dan ini juga 40 detik lagi udah ada turtle. Kita bilang Granger tuh butuh digebein banget dan di sini tuh udah so far Red Bull Rebellion mainnya udah perfect banget untuk seorang Granger yang dari tadi pre-farming sendiri tanpa diganggu sama sekali, tapi langsung saja kita lihat ini Ren tertangkap di jungle sendiri. Sekarang Hanako menggunakan majuk menggunakan Feather mencoba Justice. ditangkap gitu saja. Feather SC dikeluarkan, tidak ada damage yang masuk, bahkan harus kehilangan satu. Langsung TZ menuju ke arah belakang dengan Volley Sarmu, ternyata dikejar oleh Roti dan Moka masih mau lebih. 4 player hilang di bottom lane. Aura kehilangan banyak poin di menit yang keempat dan ini bisa menjadi bencana untuk mereka. Iya, ini satu hal yang kita tadi bicarakan, Choji. Mereka Red Bull Rebellion, gimana mereka bisa menang lawan EVOS Icon kemarin itu? Karena memiliki early game rotation yang mantep banget, koordinasinya itu bener-bener mantep banget, sinerginya, chemistry-nya. Jadi mereka sebagai tim mantep banget, walaupun satu orang mungkin lagi having a bad day gitu, kadang-kadang mereka bisa cover up untuk each other. Oke, Mirko, setuju banget, tapi kita bakal lihat replaynya Mirko. Jadi sebenarnya bagus banget udah dapat delay dan sayang banget Feather SC-nya terlalu jauh. Kalau misalnya lebih maju sedikit, itu mungkin ada damage yang masuk, tapi sayang sekali ketika saat ini Wiz by Wiz udah nggak ada. Wiz by Wiz sudah hilang. Dari parsanya pun Snow nggak bisa berbuat banyak, Mirko. Ya betul sekali, lagi-lagi aja kita bicara, tapi wait. Sekarang ada a little bit skirmish di bawahnya, tapi tidak akan terjadi apa-apa. Tapi iya, tadi itu loh, kelihatan banget dari aura, mereka koordinasinya yang kita dari tadi udah bicarakan terus-terusan, gak ada lagi, koordinasinya masih kacau gitu. Karena mereka tadi masuknya satu-satu, Imperial Justice masuk, Feather Edge terlalu jauh karena mereka itu nggak siap dan langsung saja Granger pick up satu lagi kill. Oh my god, that's Sonata! Hampir saja merupakan seorang Snow mid mid lane, berhasil tumbang satu buat turret. Hanako nggak bisa pulang, mau jadi goyang, tapi ternyata Feather Edge ke arah mid lane untuk mengusir mundur saja para pemain dari tim Red Bull Rebellion. Di arah top lane, dia masih one by one situation dengan seorang Cold, tapi sepertinya Cold masih bisa bertahan, Mirko. Ya wow, lagi-lagi ini memang Red Bull Rebellion, mereka lawan EVOS Icon di early game itu mantep banget. Di sini langsung kelihatan lagi, langsung tadi sekarang ada Phantom Slash digunakan, Mocha follow up damage yang ada. Di sini Shield Unity juga datang untuk menangkap Cold. Tidak kena dan sekarang akhirnya di stun dan diamankan oleh seorang Ryuk. Langsung aja di arah bottom lane ada Dispenser dan juga rotation. The TZ masih bisa berhasil mundur. Kalau aku pribadi dengan adanya Cold tadi, better aku bakal fight. Indian juga bakal aku tumbang di arah top lane. At least kalau misalnya aku fight gak ada yang tahu kalau misalnya dapetin 1 poin. Cuman gini, PR-nya seorang Snow menggunakan Varsha ya, ini Benedetta bisa slide in dengan gampang dengan Ana Everonai ataupun Alecto Final Blow-nya. Jadi positioning juga harus bagus banget. Kalau misalkan gak ada Ryuk yang menggunakan Benedetta juga masih ada Moka yang mempunyai Desonata. Dan itu berbahaya tapi banget. kali ini bakal coba dipalsa. Udah teleportation dikeluarkan di sana dan Cold bakal coba Desonata. Dan Knife dikeluarkan damage Final Blow ke belakang. Karena gue gak bisa berbuat banyak. Imperial Justice memilih Sumbo dan Feather SC hanya mengusir saja para pemain dari tim Red Bull Rebellion di arah mid lane. Bakal coba untuk dapetin 1 buat turret tambahan. Ada Moka di sana. Jason gak bisa masuk begitu saja. Barbosa di depan. Lihat rotationnya harus menumbangkan 1 poin tambahan. Dan akhirnya untuk tim Aura menumbangkan Barbosa yang tadi semena-mena lewat dengan roda komedi putarnya dan Ren. What are you doing, brother? Selalu offset dan print. Kartu kuning untuk seorang Ren di arah mid lane. Iya, dan beginilah yang kita bilang, mereka itu kalau early game rotation udah bagus, kalau mereka bisa ngedominate di early game yang menggunakan Granger, mereka tambah lama, tambah serem. Dan sekarang langsung aja kita lihat Rodney coba masuk tapi langsung di sisi oleh tim TZ dan Aura. Oh my god, tidak Lay langsung menggunakan rotationnya untuk mengamankan 1 kill dan Rodney pun aman, safe. Terbukti omongan gue tadi ya, rotation dan juga dispersion dari combo seorang Luigi ini benar-benar mengamankan positioning banget untuk RBR. Dan itu hati-hati dicuri ya. Yes. Emang kalau misalnya posisinya nggak bagus, nggak terjaga posisinya, ini bisa diambil dan bisa di take down ke arah belakang. Oh my god, permainannya dari tim Red Bull Rebellion cukup mengagetkan. Bahkan Hanako sendiri di depan, dia nggak bisa ngebuka badan dengan cukup banyak. Kenapa? Kita balik lagi, dia dengan support. Emang role-nya bukan seorang tanker. Damage-nya pun gak bisa ditahan. Tapi Cold, lihat seorang fighter yang punya durability cukup kuat aja gak kuat nahan damage dari seorang Loyi. Ya lagi-lagi kita harus bicarakan ini terus ya. Soalnya Aura, mereka berada di sisi dimana mereka udah behind banget ya. Udah hampir 10.000 gold, 9.000 gold sekarang. Tapi bener-bener mereka tuh udah di tempat dimana mereka itu pasti kalah kalau mereka coba fight terus. Jadi kalau mereka overcommit bakal kalah banget. Tapi langsung saja Shield Unity digunakan, terus Poison juga keluar. Tapi nggak ada damage follow up-nya, tapi langsung saja rotation digunakan. Sekarang Feather SC digunakan dan juga Imperial Justice. Justice salah menangkap, dia ditangkap abang-abangan dari tim Red Bull Rebellion.
Barbosa terlalu tanky di depan sana. Meanwhile, satu inhibitor turret di arah mid dan juga bottom harus dipecahkan. Udah ada Malefic Roar untuk seorang Rio. Dan bahkan dari tim Aura Esports Shield Unity. kali bakal coba dipaksa di arah top lane juga. Pemaksaan kali ini dilakukan oleh tim Red Bull Rebellion. Tapi ingat, mereka bisa tercomeback. Mereka masih ada satu buah counter strike. Mereka masih ada Federer Strike dari tim Aura. Dan bahkan Roger adalah salah satu hero yang cukup kuat ketika melakukan snowballing. Don't forget about it. Iya, tadi kite back-nya actually lumayan bagus ya dari tim Aura Esports. Mereka tadi bisa nge-kite back tapi langsung saja kita lihat final blow digunakan dan notation. Hampir mendapatkan seorang gold. Cold masih tersisa satu darah terakhir. Dan Bapak lo terhormat selamat datang di Land of Dawn. Kali ini bakal coba dicolek-colek dan tentunya kita lihat tadi lewat Fruity Board Camp. Ini sedap. Ya, sekarang Lordnya udah lagi dicolek-colek, lagi mau diambil, diamankan di sini. Dan Lunoxnya itu lagi nge-zone 3 orang di belakang sana. Diversion digunakan untuk nge-bait dikit, mungkin juga untuk nge-distract tim Aura biar mereka bisa mengamankan Lord dengan tanpa kontes. Gak ada Gak kontes. mungkin ada kontes. Gak mungkin. Dari segi level kita bakal bahas sedikit. Level untuk seorang Mocha 14. Range paling tinggi dengan 11 level. Dan cukup jauh dibandingkan apalagi Colt yang coba untuk masuk. Mau gak mau Colt ini gak bakal bisa semena-mena masuk. Cuma Colt cuma punya satu momentum. Dan dari network juga udah kelihatan ya. Dari kita lihat item nih. Item dari Lunox ya kan sudah ada Necklace of Duress, sudah ada Clock of Reasoning dan juga Defying Glaive yang dimana ini menembus armor dari yang dipunyai oleh tim Aura. Dan Grangernya kita lihat di sini udah punya Hunter Strike dan Endless Battle yang dimana kuncinya tuh sebenarnya di Endless Battle. Kalau untuk damage tapi yang kali besar. ini Bapak Lord terhormat sudah mulai masuk ke base atau high ground dari tim Aura Esports. Barbosa dikasih cepat, udah ngebuka Totoy Sos. Deadsona tadi keluarkan, Aura Snow masih berhasil survive. Rio menuju ke arah top lane kali ini mendapatkan satu buah inhibitor agar para pemain dari tim RBR dan Pedro Esrik dengan cukup baik mencoba untuk merupakan Roger Arusila. Rio menuju ke arah belakang, kota kena damage tapi ternyata counter strike belum dikeluarkan dan langsung ini bencana di game yang pertama. Aura Esports takes game 1. Waduh, itu gamenya dominan banget Red Bull Rebellion. Mantep banget sih itu performance-nya dari draftnya yang kita udah suka. Yes. Mereka mainnya juga perfect banget dengan draft itu. Dengan playstyle mereka bisa mengamankan